Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Syekh Abu Hasan As-Sadili adalah Taqiyuddin Abu Al-Hasan Ali. Nama As-Sadili ini merujuk pada sebuah nama daerah di Afrika, sebuah kota yang bernama Sadiliyah. Beliau lahir pada tahun 593 Hijriah atau 1196 Masehi di desa Sadiliyah, sebuah desa di negara Gamarah Afrika, yaitu sebuah negara yang berada di ujung barat benua Afrika yang sekarang dikenal dengan negara Maroko. Ali tumbuh dalam lingkungan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Jabbar. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau adalah keturunan dari Sayyidina Hasan. Beliau merupakan Duriyah atau keturunan ke-22 dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan urut-urutan sebagai berikut. Abu Hasan Ali As-Sadili adalah putra dari Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hotim bin Kushoy bin Yusuf bin Yusa bin Wardi bin Abu Bathal bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris Al-Mutsana bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Mutsana bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib wa Sayyidatina Fathimah Az-Zahra binti Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin Rasulillahi Shallallahu alaihi wa alihi salam. Imam Abu Hasan As-Sadili memiliki postur tubuh yang kurus, jari jemari yang panjang, warna kulit yang bagus. Beliau sangat fasih berbicara, ucapannya sangat lembut. Selain itu, beliau selalu memakai pakaian yang indah dan menunggangi hewan tunggangan yang gagah. Terkadang ia juga tak segan untuk memakai pakaian sederhana, akan tetapi beliau tidak memakai pakaian yang ditambal sebagaimana beberapa kaum sufi lainnya. Beliau hafal Al-Quran sejak kecil dan belajar ilmu agama hingga mencapai puncaknya di segala bidang ilmu, kemudian beliau segera mencari guru thariqah, mursyid, yang mempunyai makam kewalian tertinggi di zamannya yang berpangkat wali Qutb Gauts. Petualangan mencari guru thariqah ini beliau lakukan dengan semangat yang besar mulai dari negeri Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Makkah, Madinah hingga Irak. Perjalanan yang cukup melelahkan dengan transportasi yang ada pada kala itu dengan rute lintas negara. Awalnya, Imam Abu Hasan As-Sadili mengambil sanad ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim di negara Maroko. Dari guru pertamanya inilah, Imam Abu Hasan As-Sadili mendapatkan pengesahan sebagai pengikut ajaran tasawuf. Kemudian, Imam Abu Hasan As-Sadili berkelana ke negara Tunisia. Di negara Tunisia inilah, ia melanjutkan berguru kepada Syekh Abu Sa'idi Khalaf bin Yahya at-Tamimi al-Baji. Kedua guru agung Imam Abu Hasan As-Sadili ini adalah dua murid kesayangan Syekh Abu Madian al-Maghrabi. Selanjutnya, pada tahun 618 Hijriah Imam Abu Hasan As-Sadili berguru kepada Abu Al-Fath Najmuddin Muhammad Al-Wasiti, seorang murid dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Setelah Syekh Abu Hasan menjadi alim dan merasa cukup berguru dengan dohirnya ilmu syariat, kemudian pamit pindah ke negara Irak. Syekh Abu Hasan memulai datang ke rumah Syekh Abil Fath Al-Wasiti. Beliau adalah gurunya negeri barat daerah Mesir dan menjadi guru thariqat di saat itu. Dan ketika Syekh Abu Hasan menjelaskan tujuan kedatangannya, Syekh Abil Fath berkata, bahwa wali Qutb yang dicarinya tak ada di tanah Irak, tapi ada di negara bagian barat yaitu di negerinya Syekh Abu Hasan sendiri, dan Syekh Abil Fath juga memberi isyarah bahwa wali Qutb yang dicarinya ada di atas suatu gunung. Maka berangkatlah Imam Sadili menuju gunung yang diisyarahkan tersebut. Setelah sampai di bawah gunung, lalu beliau siap-siap untuk mengagungkan wali Qutb tersebut, lalu mandi di sumberan air yang ada di bawah gunung. Ketika Syekh Abu Hasan mau berangkat ke hadapan wali Qutb, tiba-tiba sebelum Syekh Abu Hasan mengangkat kakinya, justru wali Qutb tersebut menjemput datang ke tempat Syekh Abu Hasan mandi, dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar kepadaku bahwa Syekh Abu Hasan akan datang padaku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah padaku untuk mendidik Syekh Abu Hasan. Kau naik menemuiku dalam keadaan fakir, kosong, dari ilmu dan amalmu,
maka sekarang kau mengambil dariku kekayaan dunia dan akhirat. Maka pada saat itu Imam Sadili tercengang. Kemudian beliau tinggal bersama gurunya tersebut selama beberapa hari hingga Allah membuka basyiroh mata hati beliau. Maka ketika Syekh Abu Hasan cukup ilmunya dari wali kuthub tersebut, maka Syekh Abu Hasan diperintah untuk kembali ke asal negerinya yaitu Sadilia. Dan dikatakan, sesungguhnya dirinya akan disebut-sebut dengan nama Sadili dan akan menjadi wali kuthub di negara Mesir. Ketika telah berumur 19 tahun, Syekh Abu Hasan mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan untuk hijrah ke Mesir dan dikatakan bahwa dirinya akan diberi 70 karomah di dalam thariqahnya dan diberi 40 murid dari golongan wali-wali siddiqin. Dan ketika Syekh Abu Hasan datang di negara Mesir tersebut ketepatan saat wafatnya Syekh Abi Hajjaj Al-Aqsyari sebagai pemegang wali kuthub di negara Mesir yaitu malam nisfu Syaban tahun 612 Hijriah. Dan di saat itu juga Syekh Abu Hasan dijadikan pemegang wali kuthub di negara Mesir sebagai ganti Syekh Abi Hajjaj Al-Aqsyari. Dan Syekh Abu Hasan itu ketika sampai di negara Mesir dan menetap di sana yaitu tahun 612 Hijriah beliau menyebarkan dan mengajarkan ilmu hakikat sehingga banyak sekali orang-orang besar dari para ulama dan aulia yang masuk dalam jamaah beliau dan mengambil berkah dengan baiat kepada beliau seperti Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdi Salam dan Syekh Islam Misrul Mahrusah dan golongan Usfur dan Syekh Tanbihuddin dan guru ahli hadis Syekh Abdul Adzim Al-Mundiri dan Syekh Ibnu Solah dan Syekh Ibnu Hajib dan Syekh Muhyiddin Ibnu Surokoh dan Syekh Alimin dan yang lainnya. Sehingga sampai 40 orang dari golongan Syidin. Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu itu sangat tawadu, dan sesungguhnya sebagian dari ketawaduannya ialah, beliau tidak mau berbicara di suatu tempat perkumpulan, kecuali bila dikatakan pada beliau, berbicaralah, maka baru mau berbicara, dan perkataan beliau itu halus, dan bisa ditanggapi orang-orang besar dan orang-orang kecil karena kebijaksanaan dan keadilan beliau, karena beliau mengerti ilmu-ilmunya para ulama, dan sifat-sifatnya raja-raja dan kebijaksanaannya ahli hikmah. Dan diceritakan, sesungguhnya ketika para aulia dan para ulama berkumpul di balai pertemuan Mansyuroh dekat Sugroh Dimyati, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dan Syekh Makinuddin Al-Asmari dan Syekh Taqiyuddin bin Daqiqil Aidi dan yang lainnya, mereka semua telah duduk sedang membicarakan risalah Syariah dan setiap mereka mengatakan pada beliau, kami ingin mendengar suatu perkataan darimu tentang makna-makna pembinaan ini, maka beliau berkata, kalian semua adalah para guru-guru besar Islam dan sungguh telah kalian bicarakan maka bagi saya sudah tidak ada tempat untuk membicarakan, maka mereka berkata pada beliau, tidak, tetapi tetap berbicaralah. Maka beliau memuja dan memuji Allah dan mulai berbicara sesuatu. Setelah itu maka Syekh Izzuddin bin Abdi Salam yang menjadi sultannya para ulama berteriak dari dalam perkemahan dan keluar sambil memanggil-manggilnya dengan suara keras. Kesinilah semua. Untuk mendengar pembicaraan yang dekat dengan kebenaran dari hadapan Allah, maka dengarkanlah. Dan padahal Syekh Izzuddin itu sebelum berkumpul dengan Syekh Abu Hasan dia ingkar dengan kaum para sufi dan dia berkata, apakah ada thariqah yang selain Quran dan hadits? Dan setelah Syekh Izzuddin berkumpul dengan Syekh Abu Hasan dan setelah salut dan pasrah dengan kaum sufi dia berkata, sebagian dari tanda yang agung yang menunjukkan adanya golongan kaum ahli tasawuf itu ialah, mereka sudah bisa mendudukan agung-agungnya dasar agama yaitu mereka bisa meletakkan kekuasaan karomah-karomah dan yang luar kebiasaan manusia sedangkan para ahli fikih belum bisa menguasai apa-apa kecuali hanya baru bisa menjalani di jalan-jalannya kaum sufi. Seperti yang kelihatan di lahirnya saja. Maka setelah Syekh Izzuddin berkumpul dengan kaum sufi dan setelah merasakan thariqah yang telah dirasakan kaum sufi, maka dia memuji-muji terhadap kaum sufi. Syekh Abu Hasan memiliki manaqib, sejarah bagus yang khusus, yang agung sebagian dari manaqibnya ialah beliau terbuka untuk bisa melihat buku catatan orang-orang yang akan masuk ke thariqah beliau dan lebarnya buku catatan tersebut ialah sepanjang batas pandangan mata, dari para murid yang baiat langsung pada beliau dan para murid yang setelah beliau wafat sampai akhir zaman.
Dan seluruh murid-murid akan dibebaskan dari neraka dan Syekh Abu Hasan diberi bisyarah. Sesungguhnya orang yang melihat beliau dengan rasa cinta dan mengagungkan dia tak akan celaka. Dan sebagian dari manakibnya lagi ialah sesungguhnya beliau berdoa pada Allah semoga Allah mengangkat wali-wali kutub sampai akhir zaman diambilkan dari golongan Thariqah Sadiliyah. Dan Allah mengijabah doa beliau, maka wali kutub hingga akhir zaman akan diangkat dari golongan Thariqah beliau. Dan sebagian dari manakibnya lagi ialah Syekh Abul Abbas berkata, ketika Allah hendak menurunkan bencana secara umum maka golongan Thariqah Syadzili diberi selamat dari bencana tersebut dengan karomahnya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dan sebagian dari manakibnya lagi ialah sesungguhnya bila beliau mendidik murid-muridnya maka cukup sebentar saja sudah bisa menjadi futuh, terbuka. Tarekat Syadziliyah memulai kemunculannya saat berada di bawah salah satu dinasti Al-Muwahhidun, yaitu Hafsiyah di Tunisia. Kemudian tarekat ini berkembang di Mesir dan Timur di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Dalam perkembangannya, para penerus Asy-Syadzili memimpin dan membawa tarekat ini keluar daerah timur dan mulai berkembang pesat seiring dengan penyebarannya. Di Indonesia sendiri, tarekat Syadziliyah ini berkembang pesat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbagai pengajaran dan pengetahuan yang diberikan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili kepada para muridnya berdampak besar bagi keilmuan yang sekarang dipelajari melalui tarekat Syadziliyah. Salah satu murid beliau yang sangat masyhur dan ahli di bidang tasawuf adalah Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah banyak mengarang kitab-kitab yang bertemakan tasawuf, bahkan karyanya itu menjadi induk dalam pengajaran ilmu tasawuf. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah kitab Al-Hikam, yang dimana kitab itu populer di kalangan ulama tasawuf sebagai kitab yang membahas ajaran-ajaran tasawuf secara hakikat. Ibn Athaillah merupakan seorang syekh pertama dari tarekat Syadziliyah yang menuliskan ajaran, pesan-pesan, doa-doa Asy-Syadzili. Beliau juga yang menyusun berbagai aturan tarekat ini dalam bentuk buku-buku dan karya-karyanya yang tak ternilai untuk memahami perspektif Syadziliyah bagi pengikut selanjutnya. Berkat beliaulah ilmu-ilmu yang Asy-Syadzili turunkan bisa terrealisasikan sampai sekarang sehingga khazanah keilmuan tarekat Syadziliyah tetap terpelihara. Tak hanya itu karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abu Hasan Asyadzili juga banyak di antaranya. Sebagian dari karomahnya Syekh Abu Hasan Asyadzili ialah, sesungguhnya beliau pernah suatu hari berbicara masalah zuhud, dan di majelis itu ada seorang fakir yang pakaiannya compang-camping. Sedangkan Syekh Abu Hasan berpakaian yang bagus. Maka orang fakir tersebut berkata dalam hatinya, bagaimana Syekh Abu Hasan ini? Beliau berbicara masalah zuhud sedangkan pakaiannya bagusnya seperti ini. Sayalah orang yang zuhud terhadap dunia. Kemudian Syekh Abu Hasan menoleh melihat orang fakir tersebut, dan berkata, pakaianmu itu pakaian cinta dunia, karena pakaianmu itu memanggil masyarakat bahwa kamu itu orang fakir. Tetapi pakaianku ini memanggil masyarakat bila saya orang kaya, orang yang cukup, dan menjaga dirinya, jangan sampai dianggap orang yang zuhud. Kemudian orang fakir tersebut berdiri di hadapan orang banyak dan berkata, demi Allah saya adalah orang yang berbicara dalam hatiku bahwa aku adalah orang zuhud, meninggalkan cinta dunia, maka aku mohon ampun kepada Allah dan taubat pada Allah. Kemudian Syekh Abu Hasan memberi pakaian baru kepada orang fakir tersebut dan menunjukkan orang fakir tersebut supaya berguru terhadap orang yang disebut Ibnu Dahan dan beliau berkata, mudah-mudahan Allah menjadikan hatinya orang yang bagus-bagus belas kasih kepadamu, dan mudah-mudahan Allah memberi barokah terhadap apa yang telah diberikan kepadamu, dan mengakhiri hidupmu nanti dengan baik. Menurut Asy-Syadzili, kesufian seseorang bukan terlihat dari pakaian yang compang-camping, dan hal ini berbeda dengan kebanyakan pandangan pengamal tarikah yang lain. Asy-Syadzili menggunakan pakaian yang bagus dan berkualitas, menunggangi kuda yang perkasa, serta bekerja di ladang sebagaimana kebanyakan orang. Padahal ia adalah seorang sufi yang imannya sangat kuat, sangat wara, ahli ibadah, dan juga istiqomah dalam membaca wirid. Semua harta yang dimilikinya bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk orang lain. Beliau memiliki harta, tetapi harta tidak bisa memilikinya.
Ini menjadi bukti kuat bahwasanya zuhud bukanlah meninggalkan dunia dari kehidupannya, akan tetapi zuhud adalah ketika dunia tidak masuk ke dalam hati seseorang. Beliau tidak pernah putus melihat, menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau berkata, apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29, awal puasa pada hari Senin Lailatul Qadarnya malam 21, awal puasa pada hari Selasa Lailatul Qadarnya malam 27, awal puasa pada hari Rabu Lailatul Qadarnya malam 19, awal puasa pada hari Kamis Lailatul Qadarnya malam 25, awal puasa pada hari Jumat maka Lailatul Qadarnya pada malam 17, sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Dan masih banyak yang lain. Itulah tadi kisah dan asal-usul Syekh Abu Hasan As-Sadili. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.